Halo semuanya, sawadee krab, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sampai sekarang masih belum ditentukan siapakah tersangkanya dengan 69 saksi yang telah diperiksa. 7 tim ahli telah diterjunkan. Nah, hari ini adalah kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Beliau menyatakan analisanya mengenai kasus Subang. Kenapa begitu alot? Apa saja sih hal-hal yang membuat kasus ini yang kesannya adalah simpel dan juga domestik, tapi kok sudah memasuki bulan kelima, tim penyidik Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini secara resmi dari Polres Subang sejak 15 November 2021 masih belum terlihat percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Kita akan bahas satu persatu di sini komentar-komentar beliau yang sangat menggelitik dan juga ada beberapa hal yang sifatnya adalah hal yang selama ini sudah menjadi perhatian netizen. Kok bisa seperti ini, kok bisa juga seperti itu. Apalagi yang menjadi bahan pertimbangan pada saat kita lihat kan ya, saksi ini diperiksanya sudah belasan kali. Bahkan saksi yang paling banyak diperiksa adalah Pak Yosep ya, sudah sebanyak 15 atau 16 kali. Dan masih banyak saksi lainnya juga yang diperiksa sudah belasan kali. Tes kebohongan, kemudian juga tes kesehatan, dan macam-macam sudah dilakukan. Tapi kok ada apa ini ya? Apakah sebegitu profesionalnya atas profesionalnya si para pelaku, ataukah sebegitu amatirannya dari penyidik yang ada di Jawa Barat? Ini adalah dua komentar yang banyak terjadi di masyarakat. Ada yang menilainya penyidiknya tidak begitu profesional, tidak begitu canggih, atau juga menilai bahwa memang kasusnya sangat sulit sekali anjas dan siapapun yang menanganinya pun juga pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Well, kita akan coba simak keterangan dari Profesor Adrianus bagaimana melihat kasus ini, tidak hanya dari segi kasusnya saja, tapi juga bagaimana tim yang sekarang Polda Jabar, penyidiknya secara umum, menangani kasus ini. Apa saja kelemahannya? Kita awali sekarang dengan banyaknya saksi yang diperiksa. Apakah semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin sering, itu akan semakin memudahkan penyidik untuk menentukan siapakah tersangkanya akan mengerucut? Ini disampaikan oleh beliau berikut ini. Apa yang mau ditanya, maka dia tidak akan menjawab lagi berbasis pada apa yang dia ketahui, tapi dia sudah backup story. Oke, makeup stories adalah bagian yang harus digarisbawahi. Semakin sering saksi tersebut ditanyakan, diperiksa dengan BAP, itu sudah kredibilitasnya atau autentisitasnya begitu, itu sudah tidak bisa dipercaya seperti yang pertama dan kedua. Logikanya adalah kalau saksi ditanya, diperiksa yang pertama itu kan pasti deg-degan, belum punya pengalaman. Tapi kalau sudah ketiga, keempat, atau bahkan sampai 15 atau 16 kali, ya sudah pastilah mereka juga manusia yang punya pola pikir, mereka juga pasti akan mempersiapkan. Dan takutnya ada kemungkinan besar menurut Profesor Adrianus di sini bahwa apa yang dinyatakan para saksi tersebut bukan lagi merupakan sebuah fakta, tapi sudah jatuhnya adalah opini. Opini dan fakta adalah dua hal yang berbeda, dan takutnya justru malah ada framing-framing di situ. Dan kita tahu juga kan banyak saksi yang sudah diperiksa menyatakan juga ada beberapa, bahkan dari penyidik Polda Jabar mengatakan ada sejumlah saksi yang dinilai keterangannya sering berubah-ubah begitu. Tentunya ini adalah menjadi salah satu kendala yang dihadapi Polda Jabar. Nah, sekarang berikutnya kita simak apa yang dikatakan Prof. Adrianus berikut ini. Apa makna dari rokok? Ya, rokok yang tertinggal di situ. Oke, rokok adalah isu yang dibahas sejak beberapa bulan lalu pada saat dari tim penyidikan menyatakan di media massa gitu ada temuan DNA puntung rokok dari salah satu saksi. Wah, ini juga kita sudah mulai heboh waktu itu perdebatan A, B, C, D. Kemudian kita tahu bahwa dari salah satu anggota Kompolnas juga menyatakan ditemukan ada jumlah DNA di lokasi kejadian itu ada lebih dari 50 DNA. Dan bisa saja DNA tersebut berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah dari puntung rokok. Nah, coba kita simak apa yang dikatakan beliau mengenai puntung rokok tersebut. Ya, waduh, ini saya nggak tahu ya. Ada kemungkinan misalnya rokok itu adalah rokok petugas. Ketika misalnya itu petugas dan Nah, ada kemungkinan juga rokok tersebut adalah rokok dari petugas. Kalau rokok dari petugas sebenarnya ya bisa langsung dikonfirmasikan ya dengan petugasnya langsung apakah ini rokok dia atau tidak. Sebenarnya kalau Profesor Adrianus mengatakan bahwa ada kemungkinan ini rokok petugas, menurut aku hal ini adalah hal yang sangat kecil sekali kemungkinan. Tapi kalau kita bicara kemungkinan, semua hal pasti bisa. Tapi kalau dibilang rokok ini adalah milik petugas, itu adalah hal yang sangat kemungkinan kecil dan sangat gampang sekali untuk dilakukan klarifikasi. Tapi kendala yang
yang terbesar mengenai isu puntung rokok ini adalah karena kita tahu kan ya, ada berbagai merek jenis puntung rokok di lokasi kejadian. Menurut aku yang paling menjadi kendala terbesar tim penyidik, terutama bagian mereka yang menganalisa mengenai DNA dari puntung rokok tersebut, dengan diketahui juga berapa lamakah puntung rokok tersebut telah dipakai, digunakan, itu bukan dari tim penyidiknya, tapi lebih ke masalah siapa saja yang di sana. Karena lokasi kejadian kita ketahui tidak hanya dijadikan tempat tinggal kedua almarhumah, tapi juga dijadikan kantor yayasan mereka. Nah, sebenarnya dari hal ini pun juga pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, ya memang beliau juga ahli di bidang DNA, untuk mengayak, membedakan mana puntung rokok yang baru, mana puntung rokok yang tidak baru, yang lama, itu bisa dicek, dilihat bagaimana perbedaan tersebut. Dari situ nanti memang datanya tidak bisa berdiri sendiri, data tersebut kita tidak bisa bilang usia puntung rokok itu berapa lama, tapi kita bisa mengetahui ini kapan hidupnya dengan perhitungan yang mereka miliki. Ini akan di cross check dengan data lainnya, misalnya dengan waktu kematian. Nah, kalau waktu kematian misalnya sudah diketahui, let's say jam 2 pagi yang pertama. Nah, ini diperkirakan rokok mana yang kira-kira ini hidupnya sekitar jam 2 pagi. Dari situ adalah kategorinya adalah masuk petunjuk, nanti akan digali lebih dalam. Kalau seandainya ada saksi bilang begini, oh saya jam 2 pagi tuh lagi tidur begitu, tapi kenyataannya kok ada rokok yang hidup jam 2 pagi. Apa mungkin kalau ini framing, ada orang lagi tidur dibangunin suruh ngerokok, kemudian rokok tersebut puntungnya dibawa ke lokasi kejadian, itu kan yang sangat tidak masuk akal. Jadi memang puntung rokok, data ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus di cross-check dengan data-data lainnya. Jadi kalau untuk bagian ini, aku agak sedikit berseberangan dengan Profesor Adrianus, karena untuk membedakan puntung rokok tersebut, ini adalah kunci dari ilmu pengetahuan untuk membedakan mana yang framing, mana yang real, karena kecerobohan dari para pelaku. Kita tahu kan, nggak ada kejahatan yang sempurna. Se-well prepare apapun, pasti ada beberapa bagian yang tertinggal, karena kan pasti suka tidak suka proses kasus pembunuhan ini kan ada rasa deg-degannya, buru-buru, ada beberapa hal yang tertinggal. Lanjut lagi apa yang dikatakan beliau di program Aiman berikut ini. Ada kejahatan yang sempurna, kejahatan tidak pernah mengikuti logika dan seterusnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, terus juga kejahatan juga tidak selalu mengikuti logika. Ini adalah salah satu bagian pada saat seorang ahli di bidang kriminolog mengatakan bahwa kejahatan itu tidak selalu mengikuti logika. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menurutku tidak hanya sekedar ucapan kosong belaka. Kita dari awal kasus ini muncul kan sudah disuguhkan dengan drama keluarga dari kedua korban dengan keluarga intinya. Tapi padahal pada kenyataannya sampai memasuki bulan kelima, ternyata hal yang diduga menjadi motif tersebut tidak melit kita pada sesuatu hal yang menunjukkan kepada alat bukti. 5 alat bukti seperti kalian tahu adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus juga keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah contoh-contoh alat bukti. Tapi ternyata dengan dugaan motif ini adalah hubungannya dengan domestik, kok malah tidak menunjukkan ke situ. Jadi ini adalah linear dengan apa yang dikatakan Profesor Adrianus di sini, bahwa kejahatan itu tidak selalu mengikuti logika. Mungkin aja itu kalau kita berpikir, dia kan punya masalah sama dia, pastilah dia adalah pembunuhnya. Padahal tidak selalu seperti itu. So, ini bagian yang sekarang menjadi teka-teki kita di masyarakat. Penyidik Polda Jabar seharusnya, ya memang benar kita harus mencari mengembangkan motifnya seperti apa, tapi sekali lagi ini bukanlah kasus bukanlah kasus korupsi ya. Kalau korupsi kan dikembangkan akan mencari yang lain-lain lagi, tapi pengembangan kasus ini harusnya justru malah mengerucut gitu, mencari tahu yang mengerucut kepada alat bukti. Tapi kalau seandainya ada bagian-bagian yang sudah terblow up di media massa, kemudian menjadi petunjuk, tapi malah petunjuk tersebut tidak merujuk kepada alat bukti yang kuat, berarti petunjuk tersebut harus di cross check. Jangan-jangan itu hanyalah opini aja yang terbentuk di media massa. Misalkan adalah tentang permasalahan domestik yang selama ini diduga oleh banyak netizen di Indonesia. Nggak cuma netizen, tapi juga dari penyidik Polda, dari penyidik yang awal-awal juga kan mengatakan bahwa dengan ada temuan kunci rumahnya itu tidak rusak, diduga adalah pelaku memiliki kunci serepnya, diduga juga adalah orang dekat. Nah, ini kan juga hal-hal yang seperti itu kesannya adalah domestik, tapi ternyata itu bukanlah petunjuk yang dinilainya baik karena tidak kuat, justru malah tidak memberikan petunjuk apapun, tidak merujuk alat bukti yang kuat. Ketika jenazah dimasukkan dalam kendaraan, itu sebenarnya maksudnya apa? Apakah memang mau dilarikan oleh kendaraan tersebut? Nah,
Kemudian juga Profesor Adrianus menyoroti tentang mobil Alphard hitam ya, yang menjadi tempat pembuangan kedua jenazah. Tim penyidik Polda Jabar harusnya sih, kalau menurut beliau, harusnya memberikan keterangan ini. Kenapa kok ada motif yang memasukkan kedua jenazah ke mobil Alphard tersebut? Apakah memang benar mereka ini mau dibuang, ataukah itu hanya sebagai framing dari para pelaku agar menghubungkan nanti dengan permasalahan internal mereka? Ini kan belum ada klarifikasinya, dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan di masyarakat, terutama di warga internet. Kenapa kok harus dimasukkan ke dalam mobil Alphard hitam tersebut? Ini kalau aku lihat jejak digital, itu karena ada beberapa permasalahan mengenai mobil tersebut, permasalahan internal. Apakah jika seandainya ada dua kemungkinan ya, kalau orang yang berpikir bahwa ini kayaknya adalah hubungan dengan keluarga dekat nih, atau ada yang bagian kedua tidak berhubungan dengan keluarga dekat. Kalau bagi mereka yang berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga dekat, para pelaku, ini adalah salah satu dugaan, adalah framing nih, agar nanti pada saat ketahuan kasus ini membuat penyidik itu semakin bingung. Kenapa dimasukkan ke situ? Siapa tahu aja ada permasalahan internal. Ini adalah salah satu bagian framing kalau memang pelakunya adalah bukan orang-orang yang dinilai dekat. Dekat juga masih sangat subjektif, ada beberapa kriterianya. Dekat secara emosional, dekat secara fisik, atau dekat secara hubungan darah. Kan kita belum tahu itu semuanya. Oke, itu juga masih menjadi pertanyaan besar yang sampai sekarang masih menjadi misteri di media massa. Nah, ini kasus besar, sehingga tidak terlatih anggotanya. Oke, tidak terlatih anggotanya. Bagian ini, Profesor Adrianus mengatakan bahwa Subang adalah daerah yang boleh dibilang adalah bukan kota besar, dan juga kalau hubungannya dengan kota besar atau tidak kota besar, karena di Subang dinilainya adalah tidak memiliki banyak kasus yang besar, jadi ada banyak diduga adalah menurut beliau tenaga terutama dari tim kepolisian yang tidak terlatih. Misalkan ada beberapa hal yang kalau kita lihat kan otopsi pertama gitu. Otopsi pertama kita ketahui itu kan terjadi di tanggal 18 Agustus. Konteksnya adalah lagi PPKM habis 17-an. Mungkin saja petugasnya tidak siap. Itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Sudah tersebar di media massa. Ada bagian kompetensi, tidak hanya dari bagian tim otopsi pertama, tapi juga dari tim Inavisnya sendiri yang dinilai dari Profesor Adrianus ini mungkin saja ada beberapa di antara mereka yang tidak memiliki kompetensi tinggi dan justru malah mengaburkan kasus ini. Nggak tahu apakah ini pure karena kompetensi yang kurang baik ataukah karena mungkin ada dugaan orang-orang atau oknum-oknum yang justru bermain di sini juga. Kita nggak tahu, ini adalah dugaan yang tersebar di media massa. Terus juga karena apa ini juga menjadi salah satu faktor penting, karena kita ketahui juga ya 48 jam pertama itu adalah waktu krusial untuk pengumpulan barang bukti yang akan merujuk kepada alat bukti, dan alat bukti tersebut nanti yang akan menentukan siapakah tersangkanya, karena dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menentukan satu tersangka. Profesor Adrianus menyoroti tentang kinerja dari tim kepolisian dari awal, dari Polsek Subang sampai Polres Subang sampai juga ke Polda Jawa Barat. Walaupun sudah ada bantuan dari Mabes Polri, tapi bagian ini juga tentang human error adalah possibility yang mungkin terjadi. Lanjut lagi apa yang dikatakan beliau di program Aiman ini. Apakah misalnya korban itu dibunuh pada saat sudah tidur atau masih dalam konteks berkomunikasi? Apakah korban tersebut dibunuh pada saat lagi tidur ataukah lagi dalam konteks berkomunikasi? Sebenarnya kalau kita cek flashback sejarah dari jejak digital, dari hasil otopsi pertama itu diduga ya, masih menggunakan kata-kata dugaan atau tidak, aku juga agak lupa karena sudah hampir 5 bulan yang lalu. Tapi yang pasti adalah Bu Tuti pada saat disampaikan datanya adalah dieksekusinya pada saat sedang tertidur. Tapi kan kemudian kita tidak mendapatkan klarifikasi lagi dengan sudah berbulan-bulan kasus ini berlalu. Apakah tidur itu tersebut beneran tidur pulas atau cuma main HP, lagi tidur-tiduran aja, itu kan juga belum ada klarifikasinya. Ini juga menjadi hal yang sangat unik dan juga aneh bagi aku pribadi. Otopsi pertama data-datanya bisa disampaikan begitu lantang di media massa. Tapi kenapa dengan otopsi kedua tidak disampaikan juga data-datanya seperti apa? Karena kan yang menanti keadilan kan tidak hanya dari keluarga korban dan juga korban sendiri, tapi masyarakat Indonesia itu sedang menanti dan mengamati bagaimana penyidik yang dari Jawa Barat ini mengungkap kasus pembunuhan yang sangat sadis ini. Nah, kita nggak tahu apakah dengan kendala-kendala yang disampaikan dari obrolan Aiman dan juga Profesor Adrianus ini adalah hal yang sangat nyata yang sedang dihadapi Polda Jabar, dan kita juga sudah melihat hasil rilis akhir tahun kemarin yang mengejutkan adalah justru para
penyidik itu percaya dirinya adalah mengeluarkan hasil dari keterangan saksi. Padahal alat bukti kan tidak hanya keterangan saksi, tapi juga ada keterangan dari ahli gitu. Kenapa kok tidak percaya diri dengan keterangan ahli? Kenapa tidak dirilis hal-hal yang sudah menjadi perdebatan di media massa, misalnya DNA atau hasil otopsi, tapi malah dirilis adalah keterangan dari saksi? Well, itu adalah personal judgment dari Polda Jawa Barat, tapi kalau kita melihat dari sisi optimisnya harusnya sih gini ya, kalau dari keterangan saksi aja Polda Jabar bisa percaya diri gitu mengeluarkan sketsa tersebut, bagaimana mungkin dengan keterangan ahli, masa nggak percaya diri? Menurut aku juga beliau sangatlah percaya diri. Tapi terlepas apapun itu, ada pro, ada yang negatif, ada yang positif, kita harus balance ya. Kita harus apresiasi kinerja penyidik Polda Jabar, tapi kalau ada beberapa hal yang dinilainya kurang begitu maksimal, ya kita juga harus kritisi. Tapi tujuannya adalah bukan untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar, bukan memenangkan ego kita, tapi adalah untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya dari pembunuh Ibu Tuti dan juga Amel. Kalau ada beberapa hal yang keliru karena mungkin sifatnya human error, for me gitu, it's okay lah, it's fine, forget it. Tapi kalau ada beberapa kesalahan yang melanggar SOP dinilainya, tapi karena ketidaktahuan atau karena ketidakmampuan bagi sebagian orang dugaannya seperti itu, it's okay. Tapi kalau semua itu adalah bagian dari framing atau bagian dari dugaannya ada oknum-oknum yang terlibat, ya itu harus ditindak tegas gitu. Jangan sampailah mengorbankan nama baik kepolisian Indonesia yang punya citra baik di masyarakat Indonesia, mau dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir orang. Itu nggak boleh lagi, karena kasus ini sudah bukan lagi membawa nama Polda Jabar ataupun juga Polres Subang atau Polsek Subang, tapi sudah membawa nama baik dari kepolisian Indonesia secara umum. Dibahasnya sudah dari 5 bulan lalu. Well, kita nantikan apakah tim Polda Jabar akan segera merilis siapakah pelakunya di awal tahun 2022 seperti target mereka yang dikatakan di akhir tahun 2021. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like dan juga follow Instagram ke Dianjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.